Udah, ya. Oke. Mbak jangan lama-lama ya, Mbak. Oke, baik. Bisa sedikit dong hobi mendaki gunung itu sendiri seperti apa memang? Alhamdulillah aku baru aja 2 hari yang lalu pulang naik gunung bareng teman-teman lainnya. Tapi selain naik gunung ada misi yang lain juga. Kita naik gunung, selain naik gunung kita benar-benar mengutamakan untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi selagi kita punya sampah, kita bawa sampah kita, lalu kita bawa turun, terus kita buang pada saat kita turun gitu. Jadi nggak meninggalkan sampah sedikit pun di sana. Gitu. Sampai menanam pohon juga. Ya, aku menanam pohon juga di jalur pendakian Merbabu Selo gitu. Jadi sebelum naik tuh kita menanam pohon sama Menteri Kehutanan dan juga dari WWF National Geography dan juga teman-teman lainnya. Gimana kamu lihat? Tantangannya sendiri ketika kamu punya hobi baru ini seperti apa sih? Sebenarnya itu bukan hobi baru, jadi emang aku udah 4 tahun ini menggeluti bidang olahraga naik gunung, mendaki gunung. Jadi bukan hal baru lagi buat aku. Ini udah gunung ketiga. Yang pertama Papandayan, kedua Prau, ini Merbabu. Jadi ibaratnya pengalaman yang menantang, memicu adrenalin, tapi juga meninggalkan kesan dan pelajaran juga sih. Fisik yang kamu siapkan naik itu sendiri seperti apa? Oh, pasti persiapan fisik. Jadi sebelum naik gunung tuh aku biasanya sebulan tuh walaupun ada syuting paginya pasti olahraga. Pulang syuting pastinya olahraga gitu. Misalnya treadmill atau misalnya kalau ada libur sedikit pun pasti lari, bulu tangkis atau sekarang lagi hits pedal gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya naik gunung kan ya nggak walaupun kita udah persiapan fisik yang matang tetap aja kan pulang-pulang capek, ini makanya masih pincang kakinya gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, aku tetap karena aku ngelakuinnya dengan senang ya seru aja sih. Kita melihat keindahan Merbabu via Selo gimana, katanya itu jalur terindah. Landai. Ya. Landai matamu. Jalur terindah juga katanya. Enggak, jalur indah dong gitu. Sebenarnya itu tergantung persepsi masing-masing dan tergantung fisik masing-masing gitu. Kebetulan aku itu aku emang persiapan gitu, tapi memang kurang matang karena dibarengi sama syuting juga gitu. Jadi aku rasa masih agak sedikit kurang. Jadi pada saat pos 4 Sabana 2 menuju puncak, aku tuh sempat mau menyerah. Bahkan kayaknya udah aku selesai aja ya di sini gitu. Tapi karena tekad yang kuat dan dorongan dari teman-teman yang lainnya, dan kayaknya sayang aja ya gitu udah naik, tinggal dikit lagi puncak, makanya aku langsung gas gitu. Walaupun udah hampir mau menyerah, dan ini sekarang kaki aku terkilir dan besok ada jadwal fisioterapi karena ada cedera lutut. Berapa jam nyampe puncak dari basement? Karena kurang satu, makanya kalau mau naik gunung tuh persiapan emang harus matang banget. Jangan cuma sebulan, mungkin 2 bulan 3 bulan kayaknya. Terus habis itu aku tuh terlalu excited, jadi terlalu buru-buru pada saat trekking, dan juga ibaratnya kurang istirahat gitu. Sempat kemarin ada istimewa mengucapin mama ulang tahun di atas. Iya. Gimana sih perasaan? Karena aku tahu 2 hari lagi setelah aku turun gunung mama aku ulang tahun, jadi aku sempetin memanfaatkan meng-capture momen gitu ya, ibaratnya mengucapkan ulang tahun mama di atas puncak Gunung Merbabu gitu. Target lagi akan naik gunung apa lagi mungkin? Sebenarnya biasanya tuh aku naik gunung tuh pada saat hari ulang tahunku, cuman kemarin ada yang ngajak sebelum hari ulang tahunku, jadi kayak ya kecepatan sih jatuhnya ya gitu. Cuman kayaknya setahun sekali cukup sih gitu, mungkin tahun depan lagi baru lagi. Pengennya sih nextnya Gunung Gede. Kak, biasanya sakit kaki kayak gini biasanya ada berapa hari atau gimana harus istirahat dulu Pengobatannya. atau Biasanya sih 3 hari sebenarnya udah selesai, cuman karena ini aku lagi cedera lutut, jadi nggak tahu selesainya ya. Mudah-mudahan cepat atau lambat sembuh, bisa kembali beraktivitas
dengan sehat gitu. Mama sendiri tuh memang nganjurin nggak sih, izin dulu nggak sih sama mama? Tantangannya kan banyak. Oh iya, pasti izin orang tua karena wajib banget, karena ibaratnya gunung itu kan sakral ya. Apa yang diucapkan itu langsung kejadian di detik itu juga gitu. Entah itu cuaca, entah itu perasaan, entah itu fisik, itu langsung kejadian di detik itu juga. Bahkan izin orang tua tuh dan restu juga penting banget gitu. Aku selalu izin sih, dan mama dari awal pertama kali naik gunung awalnya nggak setuju karena ini sebenarnya namanya perempuan gitu ya gitu, ini kan apa ya ibaratnya hal yang menantang ya gitu, jadi agak-agak berat awalnya, cuman karena aku ngeyakinin mama ya lama-lama. Sempet ngajak dulu juga ya waktu itu juga. Dua gunung pertama aku bareng tuh. Nah, Dul sendiri gimana ketika ngerasain gak sih apa yang tantangannya, mungkin sakit badan segala macam, gimana? Apa ya, dua gunung pertama tuh aku ajak Dul. Cuman kalau kemarin nggak ngajak, udah ngajak tapi dia nggak bisa karena ulang tahun ayahnya tepat pada tanggal 26 nih. Jadinya dia nggak bisa ikut. Dan ini pengalaman pertama aku nggak bareng Dul naik gunung. Jadinya sedih sih pasti. Cuman ya mau gimana, karena jadwalnya udah nggak bisa diundur lagi, dan aku belajar menjadi perempuan mandiri dan kuat sih. Gitu. Dul sendiri khawatir nggak sih banyak sebelum Merbabu treknya lebih parah dibanding gunung tersebut? Pastinya khawatir, cuman karena Dul itu tipe laki yang bukan memanjakan, ibaratnya apa ya, membuat aku menjadi wanita yang menye-menye dan membuat aku menjadi ketergantungan gitu. Jadi dia apa ya, ibaratnya memberikan semangat dan memberikan keyakinan penuh supaya aku tuh juga yakin sama diri aku sendiri bahwa aku tuh bisa loh. Jadinya aku jadi kuat sendiri gitu. Ada pengalaman nggak sih dengan sakralnya gunung? Pengalaman, kalau alhamdulillah sampai sekarang cerita horor atau cerita mistis tidak ada, karena itu balik lagi mindset. Aku percaya kalau mindset kita positif pasti hasilnya juga positif. Ya paling pengalaman yang agak sedikit menyedihkan pada saat kemarin, kakiku yang itu terkilir, jadi agak-agak apa ya, ibaratnya PR, ini harus nyembuhin ke fisioterapi, harus ngecek segala macam, harus apa ya, ibaratnya break dulu dari olahraga beberapa hari ini gitu. Padahal aku lagi rajin-rajinnya olahraga gitu. Itu karena salah pijak atau kayak gitu? Kayak yang tadi aku bilang, aku terlalu excited, terlalu semangat, terlalu buru-buru dalam pijakan, jadinya makanya kayak gini. Dari sekian banyaknya destinasi itu memilih untuk kembali ke alam, ada Kenapa? Karena gunung itu aku bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dibanding destinasi lainnya, dan juga aku menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang membumi, merendah pada saat aku naik gunung gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kayak kita keluar dulu lah dari hal-hal yang kemewahan, dari hal-hal yang berbau apa ya, tersorot sama media gitu. Dan dengan naik gunung aku bisa menjadi manusia seutuhnya. kemarin berapa? Apa? Kemarin Aku 3 hari dari tanggal 26 sampai 28. ada mau naik luar apa namanya, naik gunung di luar negeri atau hanya di Indonesia aja Kak? Belum, karena aku jadwalnya setahun sekali, gak yang kayak setahun 2 kali, setahun 3 kali, enggak. Karena aku tuh sadar fisikku, sadar juga jadwalnya, sadar juga kondisi badanku, jadi dikasih jadwalnya setahun sekali aja. Tapi Tisa, kalau naik gunung tuh kata orang kan bikin candu. Kamu sendiri gimana? Candu, ini makanya mau naik lagi, cuman tahun depan, gak tahun ini. Ya. Selain tentang siapan KAL gimana? Siapan KAL, gak tahu. Udah disiapin seragam? Gak, bikin sendiri. Oh berarti udah ada seragam untuk bikin sendiri? Udah dikasih ya? Bikin sendiri kita, karena kan maksudnya belum jadi keluarga, jadi bikin sendiri seragamnya. Gimana jadi tugas sendiri nggak sih kasih berapa? Itu jadi kayak kasih basement atau seragam? Jujur aku belum tahu detailnya kayak gimana, pokoknya nanti rahasia. Tapi Ya. jadi bagian apa nih Kak? Jadi bagian tamu. Nanti outfit yang kamu siapin seperti apa nantinya? Bisa di-spill Kak? Yang pastinya kebaya, ya kan, kebaya, terus aku jadi tamu, terus aku datang, selebihnya rahasia. Nah ini kan Pak Dedani juga sempat bocorin ya bahwa pernikahan KAL nanti banyak bernuansa tradisional. Apalagi dari
dirimu spill tadi akan menyiapkan baju kebaya, apakah memang benar kan? Kalau kebaya itu kan emang kayaknya pakaian wajib ya. Kalau kondangan tuh kayak semua orang pakai kebaya sih. Jadi ya kayaknya kebaya pakaian wajib tuh. Nuansa warnanya sendiri mengikuti Rahasia. Udah ya, thank you semuanya. Makasih guys.